Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Petaka Permainan Ouija. Cerita ini ditulis oleh Mintz Theodore. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Petaka Permainan Ouija. Si pengurang Alista terus berlari meskipun dadanya terasa panas. Rasa sakit di kakinya tidak membuatnya berhenti berlari. Bajunya basah oleh keringat yang sedari tadi mengucur dari tubuhnya. Baju yang awalnya berwarna putih bersih kini terlihat seperti baju lama yang tak pernah tersentuh oleh pembersih pakaian. Alista terhenti di ujung lorong. Tak ada jalan lagi baginya untuk melangkah. Hanya ada tembok kokoh yang seolah-olah mengejek dirinya, tak mengizinkan Alista untuk keluar dari rumah ini. Alista terengah-engah, adrenalin yang mengalir di seluruh tubuhnya membuat dia bisa berlari sejauh ini. Tapi sejauh apapun dia berlari, Alista tidak pernah bisa menemukan jalan keluar. Dari kejauhan Alista melihat sesosok bayangan dengan baju yang compang-camping serta rambut panjang yang hampir menutupi wajahnya. Sosok itu mendekati Alista dengan perlahan, namun tiap kali Alista berkedip, sosok itu mendekat dengan cepat. Sialan, pikir Alista, andai saja Eris tidak mengajak bermain papan Ouija, hal ini tidak akan terjadi, membuat liburan kali ini menjadi mimpi buruk yang selalu membuat Alista terbangun di tengah malam. Sosok itu sudah berada di hadapan Alista, kini Alista bisa melihatnya dengan jelas. Sosok wanita yang ada di hadapannya, wajahnya pucat pasi. Sekeliling matanya hitam, di keningnya terdapat luka panjang dari atas mata sebelah kanan. Badan Alista menggigil bukan karena kedinginan, namun karena ketakutan yang melanda dirinya hingga Alista tidak bisa mengeluarkan seucap kata pun dari mulutnya yang kecil. Sosok itu tersenyum lebar. Dan hal terakhir yang dilakukan oleh Alista adalah menjerit saat sosok wanita itu menyentuh wajahnya. Badan Alista tersentak hingga ia terbangun. Bulir-bulir keringat mengucur dari dahinya. Jantungnya berdetak kencang seperti sudah berlari ratusan meter jauhnya. Baju tidurnya yang tipis basah oleh keringat. Alista melihat ke sekeliling kamarnya. Matahari terlihat mengintip dari sela-sela gorden jendela. Jam digital yang berada di mejanya sudah menunjukkan pukul 7:24. Mimpi, pikir Alista. Ternyata tadi itu hanya mimpi. Jantungnya masih berdetak dengan kencang akibat mimpi barusan. Tenggorokannya terasa kering kerontang. Alista beranjak dari tempat tidurnya lalu meminum air dalam gelas yang berada di meja. Alista memutar musik yang berjudul Obstacle. Suara musik memenuhi kamar Alista dan membuatnya bersemangat. Gorden jendela dibuka oleh Alista, membiarkan sinar matahari pagi yang hangat menyinari kamarnya. Udara dingin membelai dengan lembut wajah Alista saat jendela dibuka. Udara pagi yang sejuk seketika memenuhi paru-paru Alista. Pagi yang sempurna. Alista melihat ke sekeliling kamarnya, matanya berhenti pada sebuah frame foto yang berada di mejanya. Alista mengambil foto tersebut, membersihkan sedikit debu yang mulai menutupi kaca frame foto itu. Alista tersenyum dengan bahagia dalam foto tersebut, membuat Alista teringat kejadian 2 tahun lalu saat berkemah bersama anggota Ten Trigger di Gunung Wedus. Dalam foto tersebut, tangan Dika dibebat karena sebuah kejadian. Teman-temannya yang berada di foto tersebut terlihat sama bahagianya dengan Alista. Hari ini, Alista dan sahabat-sahabatnya akan berkumpul kembali setelah 2 tahun tidak bertemu. Hari ini anggota Ten Trigger akan kembali bersama seutuhnya. 6 Juli 1875.
Namaku Risa Astriasi. Aku mendapatkan buku ini dari Ibu Yuli. Ibu Yuli sangat baik sekali. Ayah selalu membawanya ke rumah dan Ibu Yuli selalu memberiku hadiah kecil, termasuk buku ini. Sepertinya aku akan menggunakan buku ini untuk catatan tentang keseharian yang aku lakukan. Jam sudah menunjukkan pukul 11:15 siang. Namun masih belum ada tanda-tanda kehadiran mobil Fabio. Terik matahari terasa begitu panas di kulit Alista. Bulir keringat terlihat mengucur dari dahinya melewati pipi sebelah kanannya. Alista menunggu di depan sebuah toko buku seperti yang dikatakan oleh Serena. Seharusnya Fabio menjemput Alista di sini jam 10:30 atau setengah 11. Sudah 45 menit berlalu dan Fabio masih belum datang. Kebiasaan orang Indonesia adalah selalu datang terlambat, pikir Alista. Alista menghubungi ponsel Serena yang seharusnya berada di mobil Fabio, namun tidak ada yang menjawab. Alista tidak memiliki nomor telepon yang lainnya karena mereka sudah menggantinya, kecuali Serena. Alista sudah terlihat kesal saat tiba-tiba sebuah mobil Avanza berwarna merah berhenti di depan dirinya. "Halo Alista, maaf terlambat, tadi ada sedikit macet." Saat Fabio dari kursi kemudi, Alista tidak menjawab. Karena masih sedikit kesal dengan Fabio, dia langsung masuk ke dalam mobil. "Alista, lama tidak ketemu," seru Serena dan langsung memeluk Alista saat memasuki mobil. Rasa kesal Alista menghilang seketika. "Ya, aku sangat rindu kalian. Udah lama kita nggak ketemu." "Alista, kau terlihat lebih dewasa dan cantik. Udah lama kita tidak bertemu." Rangga menjabat tangan Alista. "Iya, dan kau menjadi lebih besar sejak 2 tahun yang lalu. Bagaimana kota Yogyakarta?" "Ya, sepertinya badanku bertambah besar dan kota Yogyakarta adalah kota yang sangat hebat sekali." Hei, apa kamu lupakanku, Alista? Aku tidak ingin berbicara dengan orang yang sudah membuatku berdiri lama sekali saat terik seperti ini. Sudah aku katakan, aku minta maaf. Lagi pula jalan memang sedikit macet. Jika tidak percaya, tanya saja Rangga dan Serena. Aku hanya bercanda, Fabio. Bagaimana kabarmu? Sekarang badanmu tidak kurus seperti dulu. Tiap orang pasti berubah seiring berjalannya waktu. Sepertinya kau juga menjadi lebih gemuk. Hah? Gemuk? Alista mencubit pundak Fabio. Aduh. Ya, maaf, aku hanya bercanda. Rangga dan Serena ikut tertawa melihat tingkah laku Alista dan Fabio. Perjalanan dipenuhi dengan candaan yang mengundang gelak tawa serta mengenang masa-masa SMA yang membuat semuanya merasakan nostalgia. Hari ini anggota Ten Trigger berencana berlibur ke sebuah villa milik keluarga Fabio yang berada di puncak Bogor. Keluarga Fabio juga memiliki perkebunan teh di sana, sehingga tempat tersebut cocok untuk mereka membersihkan semua penat. Terakhir kali mereka mengunjungi villa tersebut adalah saat mereka masih kelas 2 SMA. Sangat banyak kenangan yang sudah mereka ciptakan di sana. 3 hari yang lalu Alista mendapatkan telepon dari Serena. Serena memberitahukan bahwa tempat berlibur kali ini diadakan di villa milik keluarga Fabio. Selama 2 tahun ini Alista hampir tidak pernah bertemu dengan anggota Ten Trigger karena kesibukannya bekerja. Serta pindahnya tempat tinggal Alista ke Tasikmalaya, ditambah lagi hilangnya ponsel lama Alista, membuat komunikasi dengan anggota Ten Trigger terputus. Sekitar 2 minggu yang lalu Alista menemukan nomor ponsel Serena dalam buku catatan lamanya. Meskipun ragu tidak akan tersambung, Serena menjawab telepon Alista saat dia mencoba menghubunginya. Dari sanalah Alista mengetahui bahwa 2 minggu dari sana anggota Ten Trigger akan mengadakan reuni. Serena mengatakan bahwa semua anggota Ten Trigger berusaha mencari cara untuk menghubungi Alista dan memberitahukan tentang acara reuni tersebut. Namun mereka tidak berhasil, dan saat mereka sudah putus asa Alista menghubungi Serena. Sungguh kebetulan yang aneh, pikir Alista. Alista membuka jendela mobil saat sudah memasuki daerah puncak. Udara sejuk memenuhi mobil, langit terlihat sudah siap membasahi bumi. 3 minggu terakhir ini sudah sering hujan meskipun di tengah hari.
Matahari bersinar dengan gagahnya, namun tidak lama kemudian hujan datang menghampiri. Sepertinya sudah mulai memasuki musim penghujan, tapi sesungguhnya cuaca beberapa tahun belakangan ini sulit diprediksi akibat pemanasan global. Jalan di puncak berliuk-liuk dengan pemandangannya memanjakan mata. Udara dingin mulai terasa. Alista langsung mengenakan sweater rajutnya yang terasa begitu hangat, namun meski terasa dingin, Alista tidak menutup kaca jendela. Dia sangat menyukai pemandangan alam seperti ini dan menghirup udaranya yang segar. Oh iya, bagaimana dengan yang lain? Eris, Siva, dan Lucy berada di mobil Jessie, sedangkan Angkara dan Dika menggunakan motor. Harusnya mereka udah hampir sampai di villa. Tadi mereka berangkat lebih dulu. Alista dan Serena ngobrol seputar kehidupan mereka selama 2 tahun terakhir ini. Sedangkan Rangga dan Fabio hanya mengobrol sebentar, kemudian mereka berdua tak bersuara. Fabio menghentikan laju kendaraannya. Alista melihat yang lainnya sudah berada di depan pintu gerbang villa. Alista langsung menghampiri mereka karena sudah sangat rindu. Banyak sekali perubahan yang terjadi kepada anggota Ten Trigger. Wajar saja. 2 tahun telah berlalu, pasti setiap orang berubah, baik secara fisik maupun kepribadian. Eris tidak terlihat urakan seperti dulu. Dia malah terlihat lebih rapi dan tenang, sehingga terlihat bukan Eris yang Alista kenal. Tapi wajahnya yang jahil masih terlihat saat Eris tersenyum. Siva dan Jessie terlihat menjadi lebih dewasa jika dilihat dari segi penampilan. Lucy terlihat lebih manis dan cantik dibanding dulu. Lucy juga terlihat lebih dewasa. Kemudian Angkara, orang yang dulu sangat disukai oleh Alista, badannya menjadi lebih besar dan berisi daripada SMA dulu. Bahkan sekarang ini badannya lebih besar dibanding Rangga. Alista merasa ada seseorang yang kurang. Dia kemudian mencari ke sana kemari dan tidak menemukan kehadiran Dika. Kemana Dika? Oh iya, tadi Dika ada sedikit urusan mendadak sehingga dia menyuruh kami untuk berangkat lebih dulu. Dia akan menyusul setelah urusannya selesai. Oh, kalian sudah sampai. Terdengar suara seseorang dari kejauhan. Orang tersebut mendekati mereka. Pak Arman, bagaimana keadaan bapak sekeluarga? Kata Fabio sambil berjalan mendekati Pak Arman dan berjabat tangan. Baik, istri dan bapak juga sehat. Semoga keluarga De Fabio juga sehat semua. Sudah lama sekali De Fabio dan yang lain tidak datang ke sini. Sekarang De Fabio terlihat lebih besar. Pak Arman adalah orang yang menjaga villa milik keluarga Fabio, dibantu juga oleh istri dan anaknya. Mereka sudah berada di daerah sini sejak lama sekali. Ayah Fabio mempercayakan villanya pada Pak Arman. Setetes air hujan juga mengenai wajah Alista, diiringi tetesan selanjutnya yang lebih banyak. Pak Arman segera memberikan kunci villa pada Fabio. Lalu Pak Arman membukakan gerbang dan membiarkan mobil serta motor memasuki garasi. Mereka semua segera masuk ke dalam villa. Hujan turun dengan derasnya. Langit terlihat begitu gelap meskipun jam baru menunjukkan pukul 2:30 siang. Alista berdiri di depan jendela di ruangannya. Dia sangat menyukai hujan. Perasaannya terasa sangat damai saat hujan turun. Hujan juga mampu membuatnya tersenyum. Villa milik keluarga Fabio cukup besar, dengan 8 kamar dengan furnitur yang terlihat mewah serta fasilitas yang cukup memadai. Di belakang halaman juga terdapat kolam renang berukuran besar. Alista satu kamar dengan Serena, Jessie bersama Siva, dan Lucy sendirian. Meskipun memiliki banyak kamar, Alista dan Siva selalu takut untuk tidur sendiri di villa yang jarang dihuni oleh orang. Sedangkan untuk para lelaki, mereka berkata bahwa mereka bisa tidur di mana saja. Alista dan Serena segera membersihkan badan karena mereka merasa sudah tak nyaman. Mereka berdua tidak keluar kamar dan ngobrol berdua di kamar sambil tiduran. Rasa kantuk melanda mereka berdua setelah beberapa menit ngobrol, hingga pada akhirnya mereka berdua tertidur. Alista bangun karena tenggorokannya terasa kering serta kantung kemihnya terasa akan meledak. Serena sudah tidak ada di ruangan saat Alista terbangun. Jam sudah menunjukkan pukul 6:30 saat Alista melihat arlojinya.
Alista pergi keluar ruangan. Dia melihat yang lainnya berkumpul di ruang televisi sedang ngobrol. Alista, sudah lama tidak bertemu. Wah, kamu terlihat beda sekali. Terdengar suara seseorang memanggilnya. Oh, hai Dika, udah lama juga tidak bertemu. Wah, kamu terlihat hampir tidak ada perubahan. Masih seperti seorang ketua kelas saat masih SMA. Hanya badannya saja yang bertambah lebih besar. Yang lainnya tertawa saat mendengar Alista berbicara seperti itu pada Dika. Alista melihat botol air mineral yang ada di meja dan langsung menengguknya hingga tinggal sedikit lagi karena kehausan. Saat Alista menyimpan botol air mineral tersebut, Alista melihat sesuatu di meja. Papan Oija. Alista diam saat melihat papan Oija tersebut. Siapa yang membawa papan itu? Oh, itu tadi aku menemukannya di salah satu kamar. Sepertinya seseorang yang pernah menyewa villa ini lupa membawa pulang papan tersebut. Aku pikir sepertinya Saru mencoba memainkan papan Oija tersebut. Jawab Eris sebelum memindahkan tayangan di TV. Alista jadi teringat dengan mimpi yang dia alami tadi malam. Alista berharap semoga saja mimpi tersebut tidak menjadi kenyataan. Alista benar-benar merasakan sesuatu yang tak nyaman saat melihat papan Oija tersebut. Lebih baik kita tidak usah memainkan permainan tersebut. Kenapa kamu takut? Tidak Shiva, tapi kenapa? Kamu tidak percaya dengan hal-hal seperti ini kan? Eris memperlihatkan senyum jahil pada Alista. Tentu saja tidak, itu hanyalah papan bodoh. Kalau begitu ayo kita mainkan sekarang aja. Yang lainnya terlihat antusias dengan papan tersebut, sedangkan Alista merasa sedikit ketakutan. Eris mengetahui cara memainkannya entah dari mana. Mungkin dia mencari caranya di internet. Nah, siapa yang mau memegang plan sheet-nya selain aku? Plansheet adalah benda kecil bulat yang menciut ke bawah dengan lubang di tengahnya untuk memperlihatkan huruf di papan atau bisa disebut penunjuk. Bagaimana kalau kau saja, Alista? Aku? Kenapa tidak kau saja? Berarti kau takut ya? Ya sudah, biar aku saja. Eris dan Dika meletakkan jarinya di plansheet. Plansheet tersebut bermula dari huruf G. Eris mulai mengucapkan perkataan untuk memanggil roh. Wahai roh yang berada di sekitar sini, kami tidak bermaksud jahat atau apapun. Kami hanya ingin sedikit bertanya beberapa pertanyaan. Apakah ada yang mau berbaik hati menjawab pertanyaan kami? Eris bertanya sambil melihat ke arah papan Oija. Plansheet atau petunjuk tersebut tidak bergerak sama sekali. Alista berpikir bahwa hal tersebut tidak mungkin bekerja, tapi tiba-tiba penunjuk tersebut bergerak secara perlahan ke atas papan dan berhenti di tulisan yes. Yang lainnya terlihat menahan napas. Mungkin salah satu dari kalian ada yang menggerakkannya, kata Lucy. Alista setuju dengan Lucy. Tidak mungkin ada roh yang bisa menggerakkan benda seperti itu. Dan juga apa keuntungannya bagi roh dengan menjawab pertanyaan mereka? Aku tidak menggerakkannya, sumpah. Apakah kau menggerakkannya, Eris? Aku tidak. Benda ini bergerak sendiri, itu artinya roh yang kita panggil ada di sini. Yang lain terlihat biasa saja saat Eris mengatakan bahwa mungkin ada roh di sekitar sini. Namun Alista merasa gelisah. Alista tanpa sadar menggigit bibirnya. Oke, sekarang mari kita tanyakan pertanyaan paling sederhana saja. Wahai roh, apakah aku tampan? Tanya Eris. Yang lainnya tertawa saat mendengar pertanyaan Eris barusan. Jangan berisik. Saat bermain papan Oija, kita harus tenang dan jangan sampai ada suara bising. Setidaknya itu yang ditulis di Wikio. Baik, aku ulangi lagi. Wahai roh, apakah aku ini tampan? Perlahan-lahan penunjuk tersebut bergerak dan berhenti di tulisan no. Yang lainnya terlihat tertawa tertahan melihat jawaban tersebut. Hei Dika, pasti kau yang menggerakkannya kan? Tidak, aku tidak menggerakkannya. Mereka melanjutkan permainan papan Oija tersebut. Yang lainnya bergantian dan bertanya hal-hal sepele dan selalu dijawab antara yes atau no. Hanya Alista saja yang tidak menanyakan apapun dan tidak ikut bermain. Entah mengapa Alista merasakan sesuatu yang tidak mengenakan perasaannya. Oke, kalau begitu kita selesai.
Wahai roh, aku ucapkan terima kasih karena telah menjawab pertanyaan kami. Aku ucapkan selamat tinggal untukmu, kata Eris. Yang lainnya menunggu penunjuk tersebut bergerak ke arah tulisan goodbye. Namun alih-alih bergerak ke bawah, papan penunjuk tersebut bergerak ke arah atas dan berhenti di tulisan no. Lalu di saat yang bersamaan, semua lampu padam diiringi jeritan kaget Siva dan Alista. Seseorang menyalakan senter dari ponselnya. Sepertinya ada pemadaman listrik, mungkin gara-gara hujan tadi. Aku akan meminta lilin pada Pak Arman. Kalian tunggu di sini. Fabio menghidupkan ponselnya untuk menerangi jalan dan segera pergi keluar. Badan Alista bergetar ketakutan entah kenapa. Tadi kalian lihat kan sebelum listrik mati penunjuk itu berhenti di tulisan no? Itu mungkin tadi digerakkan oleh Eris. Oleh aku? Tidak, Rangga. Aku tidak menggerakkannya, sumpah. Hei teman-teman! Terdengar suara Fabio berteriak sambil berlari ke arah mereka yang berada di ruang TV. Kalian harus lihat keluar. Alista dan yang lainnya buru-buru pergi keluar ingin melihat ada apa. Apa-apaan ini nih? Suara Siva terdengar ketakutan saat sampai di depan pintu. Ini bukan mimpi kan? Semuanya terdiam di depan pintu saat mereka semua melihat keluar, begitu pula Alista. Tatapan Alista lurus ke depan. Alista mencoba mencubit diri sendiri dan terasa sakit. Ini bukan mimpi. Tak ada pagar, tak ada jalan, hanya ada pohon-pohon rindang yang diselimuti kegelapan. Mereka semua tiba-tiba berada di tengah hutan saat membuka pintu. Dalam gelap semua terdiam. Dalam gelap tidak ada seorang pun yang mengucapkan sepatah kata. Dalam gelap ketakutan menyelimuti semua orang. Dalam gelap keputusasaan terasa begitu jelas. Dalam gelap mimpi buruk menjadi kenyataan. Mimpi ataupun bukan, Alista hanya menginginkan satu hal, yaitu segera keluar dari semua kegilaan ini. Meski dengan sweater yang tebal, badan Alista masih bergetar. Namun bukan karena kedinginan, tapi karena ketakutan yang terus merayapi dirinya. Jantungnya berdetak sangat kencang. Kegelisahan membuatnya memikirkan hal-hal yang mengerikan yang bisa terjadi. Tidak, hal yang mengerikan memang sedang terjadi. Terjebak dalam villa yang tiba-tiba saja berpindah tempat ke tengah-tengah hutan yang entah ada di mana. Tak ada listrik, tak ada sinyal telepon. Cahaya ponsel menjadi satu-satunya alat penerangan dalam ruangan yang dipenuhi dengan kegelapan ini. Namun cahaya tersebut tidak akan bertahan selama tidak ada listrik yang berfungsi. Tangan Serena terasa dingin di tangan Alista. Genggamannya begitu erat. Begitupun dengan Alista. Dalam keadaan seperti ini, semua orang pasti tidak akan percaya dengan apa yang sedang terjadi. Semua orang pasti berpikir bahwa ini hanyalah mimpi buruk yang akan mereka lupakan saat mereka terbangun. Tapi pada kenyataannya tidak. Ini bukanlah mimpi. Tidak adakah yang ingin berbicara? Tanya Dika. Apa yang harus dikatakan? Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya ingin pulang. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Aku yakin pasti ada cara agar kita bisa kembali. Baiklah, sekarang mari kita pikirkan kapan terakhir kali kita berada di sana. Maksud aku, jam berapa terakhir kali kita masih ada di tempat sebelumnya, bukan di hutan ini? Tadi jam 6 sore aku pergi ke garasi karena ada barangku yang tertinggal di mobil, Dik. Saat itu masih normal-normal saja, kita masih berada di puncak. Oke, berarti sekitar jam 6 kita masih berada di tempat kita, di puncak. Sekarang jam 7 lebih 48 menit. Itu artinya hampir 2 jam sejak terakhir kali kita melihat keluar. Sebentar, kita tidak mungkin melewatkan hal yang tadi kita lihat saat kita bermain papan Ouija kan? Tadi kalian lihat kan, listrik tiba-tiba mati saat kita mengakhiri permainan tersebut. Kita semua melihat dengan jelas bahwa penunjuk tersebut mengarahkan ke tulisan no. Mungkin itu hanya kebetulan saja. Lagi pula, apa kau benar-benar percaya dengan papan Ouija? Bahkan sebenarnya saat giliranku bertanya tadi, aku yang menggerakkan penunjuk itu dengan jari-jariku. Apakah kau tidak tahu bahwa papan Ouija itu alat berkomunikasi dengan roh, Rangga? Itu
Itu artinya saat kita bermain papan Ouija ada roh di sekitar kita, dan kita tidak tahu apakah roh tersebut baik atau jahat. Lagi pula yang terakhir tadi, aku jelas-jelas tidak menggerakkan penunjuk tersebut. Eris, apa kau yang menggerakkannya yang terakhir itu? Tidak, Siva, aku tidak menggerakkannya. Aku akui, aku beberapa kali menggerakkan penunjuknya, tapi tidak semua, dan yang terakhir itu aku benar-benar tidak menggerakkannya. Saat itu terjadilah perdebatan tentang papan Ouija. Alista menyalahkan Eris karena pada awalnya dia yang mengajak mereka semua bermain papan Ouija. Angkara tidak terlalu percaya bahwa yang terjadi saat ini disebabkan oleh papan Ouija. Saat semua orang sedang meributkan tentang papan Ouija, Alista mendengar suara seseorang berlari. Hanya Alista yang dari tadi tidak ikut berdebat dengan yang lain, sehingga yang lain tidak mendengarkan suara tersebut. Sebentar, diam dulu semuanya, ucap Alista kepada semuanya. Semua orang melihat ke arah Alista. Setidaknya itu yang Alista pikir. Dalam keadaan kurang cahaya seperti ini, sangat sulit untuk melihat yang lain menatap ke arah mana. Coba kalian fokuskan telinga kalian dan dengarkan. Semua orang diam, tak ada yang berbicara. Membiarkan telinga mereka fokus terhadap suara yang ada di sekitar. Terdengar suara hewan-hewan malam di luar, suara jam dinding, suara seseorang yang bergerak-gerak gelisah dalam duduknya, suara tarikan napas, selalu suara seseorang berlari di belakang mereka. Saat mereka mendengarnya, bulu kuduk mereka berdiri seketika. Serena menggenggam erat tangan Alista. Jessie dan Siva terdengar memekik, yang lainnya hanya diam ketakutan. Suara seseorang yang lari terdengar begitu jelas karena suara tersebut sangat dekat. Seolah-olah orang tak kasat mata tersebut berlari memutari mereka. Beberapa orang menyorotkan cahaya dari ponsel mereka ke belakang, namun di belakang tidak terlihat ada siapapun. Oke, semuanya tenang. Sekarang semuanya berdoa. Semua orang menutup matanya, berdoa pada Tuhan mereka, meminta perlindungan. Di belakang, suara orang yang sedang berlari masih terdengar, namun secara perlahan-lahan suara tersebut menghilang. Lalu tiba-tiba terdengar suara barang terjatuh dari arah dapur. Suara tersebut membuat semuanya kaget. Alista, Serena, Jessie, dan Siva menjerit. Dilanjut dengan suara tangisan seseorang. Aku ingin pulang sekarang juga. Kita semua ingin pulang, Siva, tapi bagaimana caranya? Kau tadi lihat sendiri kan? Di luar sana hanya ada hutan, tidak ada jalan setapak ataupun rumah warga. Pasti ada jalan keluar dari semua ini. Kita harus mencarinya. Mungkin saja di luar sana ada jalan raya. Kita harus mencarinya. Bagaimana? Ya, tidak ada salahnya mencoba. Aku tidak ingin berjalan di malam hari seperti ini dan masuk ke dalam hutan. Tidak, yang lain tetap di sini saja. Biar aku, Angkara, dan Fabio saja yang pergi keluar. Bagaimana? Aku tidak keberatan. Aku juga. Baiklah kalau begitu, Eris dan Rangga, kalian jaga yang lain. Oke, serahkan saja pada kami. Kalian berhati-hatilah di luar sana. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hutan ini. Ucap Rangga, Angkara, Dika, dan Fabio pergi keluar. Mereka semua akan berjalan lurus agar tidak tersesat saat kembali selama 1 jam. Sehingga mereka akan kembali ke villa dalam waktu 2 jam. Mereka bertiga hanya menggunakan cahaya ponsel sebagai alat penerangan. Lucy, Jessie, dan Eris pergi ke dapur dan mencari barang yang mungkin bisa mereka gunakan. Barang yang tadi terdengar jatuh ternyata sebuah wadah yang berisi lilin dengan jumlah yang cukup banyak. Lilin tersebut bisa membantu mereka untuk menghemat baterai ponsel mereka dari penggunaan senter ponsel. Kemana papan Ouija yang tadi ada di sini? Aku tidak tahu, aku tidak sadar sama sekali kalau papan itu menghilang. Terdengar suara seseorang yang tertawa dari arah tangga. Mendengar hal itu, Jessie dan Siva menjerit ketakutan, sedangkan Alista mencengkeram dengan arah tangan Rangga. Jantung Alista berdetak dengan sangat kencang. Bulu kuduknya berdiri karena takut. Suara tawa itu terdengar lagi, namun semakin menjauh, seolah-olah seseorang pergi ke lantai 2 sambil tertawa. Suara tersebut hilang di kejauhan. Apa-apaan itu barusan?
Apa ada hantu di villa ini? Suara tertawa dan tadi suara seseorang yang berlari-lari. Hebat, kita terjebak di sini dengan hantu yang gentayangan dan mengganggu kita. Oke, semuanya tenang. Kita berdoa kepada Tuhan agar kita dapat perlindungannya. Aku ingin pulang, aku sudah tidak kuat lagi. Siva terisak dalam pelukan Jessie. Apakah gara-gara tadi kita bermain papan Ouija, roh tersebut tidak ingin kembali ke alamnya dan malah mengganggu kita? Mungkin saja kita harus menemukan papan Ouija itu dan membakarnya. Mungkin dengan begitu hantu tersebut akan menghilang. Aku tidak ingin mencarinya ke dalam gelap seperti ini, apalagi dengan hantu yang berkeliaran di sini. Oke, biar aku saja yang mencarinya. Aku ikut denganmu. Jangan, kau jaga yang lain di sini. Kalau begitu biar aku saja yang ikut. Kau yakin, Alista? Kau tidak takut? Aku takut, tapi aku juga ingin semua ini berakhir. Lagi pula aku tidak sendirian. Baiklah, ayo. Alista dan Eris mencari-cari papan Ouija itu dengan memasuki ruangan-ruangan yang ada di villa ini. Bermula dari lantai 1, mereka berdua mencari ke dapur dan tidak menemukan apa-apa. Mereka juga mencari di kamar mandi dan tidak menemukan apapun. Alista dan Eris mulai mencari-cari di dalam kamar di lantai pertama. Ada 3 kamar tidur di lantai pertama. Ada 1 kamar dengan pintu yang sudah terbuka. Alista dan Eris masuk ke dalam sana. Kamar tersebut tidak diisi oleh siapapun. Sebuah kasur berukuran untuk 2 orang terlihat masih tertata dengan rapi. Meja rias di ruangan tersebut terlihat kosong. Tak terlihat ada papan Ouija atau apapun. Alista dan Eris melanjutkan mencari di kamar selanjutnya. Kamar tersebut sudah terisi oleh seseorang. Jika dilihat dari tas yang berada di atas meja rias, kamar tersebut diisi oleh Lucy. Jendela di kamar tersebut terbuka memperlihatkan kegelapan yang pekat di luar sana. Bahkan cahaya bulan pun tidak terlihat begitu terang, tertutup oleh pepohonan yang menjulang tinggi. Alista menutup jendela tersebut. Alista dan Eris masuk ke kamar terakhir di lantai 1. Eris berkata bahwa kamar tersebut diisi oleh Rangga. Semua kamar yang ada di villa ini sepertinya identik dengan kamar yang lainnya. Alista dan Eris tidak menemukan papan tersebut di kamar ini. Mereka hanya menemukan makanan ringan yang ada di atas kasur dan mengambilnya. Alista dan Eris selesai mencari di lantai pertama dan tidak menemukan apapun. Sekarang mereka harus pergi ke lantai 2. Dan mereka tahu bahwa suara tawa tadi menghilang ke lantai 2. Alista memberanikan diri bersama Eris. Mereka berdua menaiki tangga dengan rasa takut. Kamar yang berada dekat dengan tangga adalah kamar yang diisi oleh Alista dan Serena. Alista dan Eris memasuki kamar tersebut. Barang-barang masih tersimpan pada tempatnya seperti terakhir kali Alista keluar dari kamar ini. Tas Alista berada di atas meja rias dan tas Serena berada di atas meja yang ada di pinggir tempat tidur. Tempat tidur terlihat sangat berantakan dan Alista tidak sempat merapikannya tadi. Beberapa sampah makanan ringan terlihat berserakan di lantai. Aku akan cari di kamar mandi, kau cari di sini. Tidak, tunggu, jangan masuk ke kamar mandi. Kenapa? Di sana ada barang-barang perempuan. Oh, oke. Kalau begitu kau saja, biar aku cari di sekitar sini. Alista masuk ke dalam kamar mandi dan di sana tidak ada papan tersebut seperti yang Alista pikirkan. Lagi pula tidak mungkin papan tersebut bisa hilang secara tiba-tiba. Kecuali hantu tersebut menyembunyikannya, pikir Alista. Tapi mana mungkin hantu tersebut menyembunyikannya di tempat yang mudah ditemukan. Alista dan Eris tidak menemukan apapun di kamar tersebut. Mereka berdua keluar. Jendela kamar tiba-tiba terbuka dengan sendirinya dan menghembuskan angin saat Alista dan Eris baru saja akan meninggalkan kamar tersebut. Hal itu membuat Alista dan Eris kaget. Itu hanya angin, bikin kaget saja. Alista masih ingat dengan jelas bahwa jendela di kamarnya dikunci sesaat sebelum Alista tertidur tadi sore. Tak mungkin angin bisa membuat kunci sebuah jendela terbuka, namun Alista tidak ingin memperburuk pikirannya. Mungkin Alista lupa menguncinya. Eris berjalan ke arah jendela untuk menutupnya. Alista berdiri di depan pintu dan menatap ke dalam melihat Eris berjalan ke arah jendela. Tiba-tiba sebuah tangan memegang pundak Alista dari belakang.
Napas Alista tercekat saat merasakan tangan tersebut di pundaknya. Dia ingin berteriak namun tidak bisa. Alista memberanikan diri menatap tangannya berada di pundak sebelah kanannya. Saat melihat ke belakang secara perlahan, sebuah kepala muncul di belakang pundaknya. Wajah seorang perempuan dengan mata yang hitam dan tersenyum menyeramkan. Alista menjatuhkan ponselnya membuat ruangan tersebut cukup gelap. Dalam gelap, jeritan Alista memecah keheningan malam. Angkara, Fabio dan Dika sudah berjalan selama setengah jam, namun mereka masih belum menemukan jalan raya ataupun rumah penduduk. Hanya pepohonan yang tinggi berada di sekitar mereka. Sejauh ini kita belum menemukan apapun. Mungkin memang tidak ada jalan keluar dari hutan ini. Pasti ada jalan, kita harus mencarinya lebih jauh. Mereka terus melanjutkan perjalanan, namun terhenti ketika terdengar suara seseorang menginjak ranting di belakang mereka. Lalu ada orang di sana. Mungkin itu hanya hewan di sekitar sini. Mereka bertiga terus berjalan, namun Angkara merasakan ada sesuatu yang aneh. Seperti ada seseorang yang mengikuti mereka, namun Angkara menyingkirkan perasaan tersebut. Dia berpikir itu mungkin hanya halusinasinya. Keadaan di hutan ini benar-benar gelap, bahkan cahaya bulan pun tidak bisa menerobos masuk karena pohon-pohon di sini sangat rindang. Kabut yang tipis menyelimuti hutan ini dan hal itu cukup mengganggu jarak pandang mereka. Udara terasa sangat dingin meskipun mereka bertiga sudah mengenakan jaket yang cukup tebal. Sedari tadi bulu kuduk Angkara berdiri. Bukan karena udara yang dingin, tapi karena Angkara merasakan sesuatu yang sangat berbahaya di hutan ini. Angkara tidak bisa mengacukan apa yang dia rasakan di sini. Instingnya berkata bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Angkara terus-menerus melihat ke belakang meskipun tidak ada apa-apa di sana. Tapi Angkara memang merasakan seperti sedang diikuti. Entah apakah Dika dan Fabio merasakan hal yang sama. Angkara tiba-tiba melihat sekelebat bayangan dari sudut matanya, membuat langkahnya terhenti. Berhenti! Fabio dan Dika berhenti dan melihat ke belakang, ke arah Angkara. Ada apa? Coba kalian diam dan dengarkan. Angkara, Fabio dan Dika menajamkan pendengaran mereka. Suara-suara hewan malam terdengar, suara ranting pohonnya bergerak karena angin, lalu suara langkah seseorang yang sangat terdengar sangat pelan namun jelas. Mereka bertiga langsung berdekatan dan siaga saat terdengar suara langkah kaki yang semakin lama semakin terdengar jelas. Seolah-olah orang yang tidak terlihat tersebut sudah tidak peduli lagi bila dirinya ketahuan. Lalu dari sela-sela pohon keluarlah seseorang. Orang tersebut berdiri beberapa meter dari mereka bertiga. Wajahnya tidak terlihat jelas karena senter ponsel mereka tidak bisa mencapai jarak orang itu berdiri. Orang itu memegang sesuatu namun tak terlihat jelas. Orang tersebut terlihat seperti seorang pria karena perawakannya yang besar. Halo Pak, kami tersesat, apakah Bapak tahu jalan raya terdekat? Orang tersebut tidak menjawab, dia berjalan secara perlahan mendekati mereka bertiga. Mereka bertiga mundur secara perlahan. Dika mencoba bertanya lagi. Apakah Bapak tahu Saya tahu jalan keluar dari sini, ucap pria tersebut sambil berjalan mendekati mereka bertiga. Pria itu cukup dekat dengan mereka sehingga cahaya senter dari mereka bisa menyinari pria tersebut. Pria itu memakai baju lusuh, wajahnya terlihat begitu kotor. Sebelah tangannya memegang sesuatu, sebuah kampak dengan bekas darah. Mereka bertiga mundur dengan cepat saat melihat kampak tersebut. Kenapa kalian menjauh? Kapakku bisa membantu kalian keluar dari hutan ini. Pria tersebut tertawa setelah menyelesaikan kalimat tersebut. Angkara, Fabio dan Dika langsung berbalik ke belakang dengan berlari saat mendengarnya. Mereka bertiga berlari dengan cepat menjauh dari pria tersebut. Di belakang pria tersebut berlari mengejar mereka sambil tertawa seperti orang gila. Sial, kita terjebak di hutan ini dengan seorang psikopat yang siap membunuh kita. Sekarang kita kembali ke villa dan memberitahu yang lain. Ya, tapi aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa berlari. Kaki mereka semua sudah cukup kelelahan setelah berjalan sejauh ini.
Dan sekarang mereka harus berlari kembali ke villa. Hal tersebut benar-benar menguras stamina mereka. Jika bukan karena adrenalin yang mengalir dalam tubuh mereka, mereka tidak akan bisa berlari lagi. Terdengar suara seseorang terjatuh dan mengerang. Kaki Dika menginjak tanah yang basah dan licin, membuat dirinya terjatuh. Para psikopat yang mengejar mereka terdengar cukup dekat. Angkara dan Fabio menghampiri Dika. Sepertinya kakiku terkilir. Aku tidak bisa berlari lagi. Kita harus membawamu sekarang juga, Dik. Psikopat itu tidak jauh. Tidak, kalian teruslah berlari. Tinggalkan aku di sini. Aku hanya akan menghambat kalian dengan keberadaanku yang seperti ini. Tidak, kami tidak mungkin meninggalkanmu di sini dengan psikopat itu. Tak apa-apa. Setidaknya aku bisa mengulur waktu si psikopat itu. Tetapi sudahlah, cepat lari. Angkara dan Fabio saling memandang satu sama lain, tidak tahu harus melakukan apa. Kami akan kembali mencarimu. Ya, aku tahu. Sekarang cepatlah pergi. Angkara dan Fabio berlari dengan perasaan yang sangat bersalah meninggalkan Dika sendirian. Di belakang terdengar suara pria itu tertawa senang dari kejauhan, lalu disusul oleh suara teriakan yang menyayat telinga Angkara dan Fabio. Mereka berdua hanya bisa berdoa semoga Dika bisa bertahan dari psikopat tersebut. 9 November 1875. Ayahku bilang seorang pembunuh berantai telah kabur dari penjara dan terakhir terlihat kabur ke desa kami. Ayahku melarangku untuk keluar malam. Tentu saja aku tidak akan berani keluar malam setelah mengetahui ada pembunuh berantai yang berkeliaran di desa kami. Ngomong-ngomong, Bu Yuli sangat baik sekali padaku. Aku sempat berpikir bahwa ibu tiri itu jahat, tapi ternyata aku salah. Meskipun begitu, aku masih belum siap memanggil Ibu Yuli dengan panggilan Mama. Rangga dan Jesse berlari ke lantai 2 saat mendengar suara teriakan Alista. Namun hanya terlihat ada Eris yang sedang mengambil ponsel Alista di lantai saat mereka berdua sampai di lantai 2. Hei, di mana Alista? Tadi aku mendengar dia berteriak. Tadi dia ada di sini di depan pintu. Aku sedang menutup jendela. Lalu tiba-tiba terdengar suara Alista berteriak di belakang. Namun saat aku melihat ke belakang, Alista sudah tidak ada. Hanya ada ponselnya yang terjatuh di lantai. Aku tidak tahu dia kemana. Jawab Eris. Rangga, Jesse, dan Eris mencari-cari Alista di lantai 2. Di setiap sudut ruangan, namun mereka tidak menemukannya. Begitupun dengan papan OIJ itu. Alista dan papan OIJ itu seolah-olah hilang ditelan oleh villa ini. Mereka semua akan turun kembali ke lantai pertama ketika tiba-tiba pintu kamar yang berada di ujung tiba-tiba terbuka sendiri dengan suara bantingan yang cukup keras, membuat mereka bertiga kaget setengah mati. Mereka bertiga berbalik ke belakang melihat ke arah kamar tersebut. Seorang anak perempuan berjalan keluar secara perlahan dari kamar tersebut, membuat Rangga, Jesse, dan Eris diam membeku. Udara seketika menjadi terasa sangat dingin. Anak perempuan itu diam di depan kamar, menatap ke arah mereka bertiga. Karena tidak ada cahaya yang remang, wajah anak perempuan itu tak jelas. Rangga menyorotkan senter ponselnya ke arah anak perempuan itu. Wajah anak perempuan itu terlihat pucat. Ada lingkar hitam di matanya. Rambut anak perempuan itu panjang dan mengenakan dress dengan warna putih. Anak perempuan itu terlihat baru berumur sekitar 11 tahun. Siapa kamu? Tanya Jesse memberanikan diri. Anak itu membuka mulutnya. Namun bukan sebuah kalimat yang keluar, melainkan sebuah teriakan yang sangat kencang dan tajam yang membuat kaca-kaca jendela yang ada di sekitar situ hancur. Rangga, Jesse, dan Eris menutup telinga mereka sambil menutup mata. Suara teriakan itu berhenti dan anak perempuan itu menghilang saat mereka membuka mata. Mereka bertiga tidak menunggu lama dan segera berlari ke arah tangga. Saat mereka berbalik, anak perempuan itu sudah berada di dekat tangga, lalu berjalan menghampiri mereka. Rangga dan Eris langsung berlari memasuki kamar yang ada di sebelah kiri, sedangkan Jesse memasuki kamar yang ada di sebelah kanan.
Kamar yang dimasuki oleh Jesse cukup gelap. Jesse menyalakan senter di ponselnya dan melihat ke sekeliling ruangan. Ruangan itu tidak ditempati oleh siapapun. Tak ada tas, tempat tidur masih rapi. Jesse ketakutan karena dia sendirian di kamar tersebut. Dia malah memilih kamar sebelah kanan. Jesse mendengar suara pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Jantungnya berdetak dengan kencang saat pintu lemari tersebut perlahan-lahan terbuka lebar. Lalu pintu lemari tersebut berhenti terbuka, memperlihatkan kegelapan yang pekat di dalamnya. Jesse mengetahui pasti ada sesuatu yang akan keluar dari sana. Seorang perempuan dewasa berjalan keluar dari lemari itu. Jesse tidak bisa melihat dengan jelas sosok perempuan tersebut. Perempuan itu terlihat berjalan keluar dari lemari sambil menunduk lalu berhenti. Jesse diam membeku, mulutnya terkunci dengan rapat, tangannya mencoba membuka gagang pintu. Namun pintu itu terkunci dengan sendirinya. Air mata keluar dari kedua mata Jesse. Dengan sia-sia Jesse mencoba membuka pintu dan tetap tak bisa. Perempuan itu berjalan menghampiri Jesse, membuat Jesse menangis ketakutan. Tubuh Jesse merosot ke lantai karena lemas. Rasa takut menyelimuti tubuh Jesse, membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya suara terisak yang terdengar dari mulut Jesse. Sosok perempuan itu berada tepat di depan Jesse. Jesse tak berani melihat ke atas karena ketakutan. Dia menutup matanya. Sosok perempuan itu mengelus wajah Jesse dengan tangannya yang terasa kasar dan dingin. Jesse memberanikan diri membuka matanya. Wajah Jesse berhadapan dengan wajah yang rusak dari sosok perempuan itu. Dengan senyuman yang sangat menakutkan, rasa takut yang luar biasa menyerang Jesse, membuatnya menjerit dan pingsan. Serena, Shiva, dan Lucy kaget ketika mendengar suara seseorang berteriak, lalu diikuti dengan suara kaca pecah. Lalu terdengar suara pintu kamar yang dibanting dengan sangat kencang. Serena, Shiva, dan Lucy tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Rangga menyuruh mereka bertiga untuk menunggu di sana. Kemudian tiba-tiba terdengar suara seseorang menjerit. Itu terdengar seperti suara Jesse. Haruskah kita ke atas? Aku tidak tahu, aku terlalu takut. Lagi pula Rangga menyuruh kita untuk menunggu di sini. Apapun yang terjadi, aku akan ke atas. Jika kalian mau diam di sini tidak apa-apa. Aku ikut denganmu, Lucy. Serena berjalan mengikuti Lucy. Tunggu, jangan tinggalkan aku. Shiva berlari menghampiri Lucy dan Serena. Mereka bertiga mendengar suara gaduh dari lantai 2 saat menaiki tangga. Saat sudah ada di lantai 2, mereka melihat Eris dan Rangga sedang menggedor-gedor salah satu pintu kamar sambil memanggil-manggil Jesse. Tadi ada apa? Mana Jesse dan Alista? Bukankah aku sudah menyuruh kalian untuk menunggu di bawah? Aku tidak bisa diam saja di bawah sana setelah mendengar suara teriakan tadi. Oke, Alista menghilang tak kemana. Lalu tadi ada seorang anak perempuan yang keluar dari kamar itu. Lalu anak perempuan itu berteriak sangat kencang hingga kaca yang ada di sekitarnya hancur. Kami akan turun ke bawah, namun anak perempuan itu sudah berada di depan tangga dan menghampiri kami. Aku dan Eris memasuki kamar sebelah kiri, tetapi Jesse malah masuk kamar sebelah kanan, sehingga kami terpisah. Tidak lama kemudian aku mendengar Jesse menjerit. Kami keluar dari kamar dan mencoba membuka pintu kamar ini, tapi pintunya terkunci dengan rapat. Jesse pun tidak menjawab kami. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi kepada kita. Yang pasti kita harus menemukan papan Ouija itu. Sepertinya itu satu-satunya cara untuk menghentikan semua kegilaan ini. Aku sudah mencarinya di seluruh sudut villa ini, tapi aku tidak menemukannya. Serena, Eris, Shiva, Lucy, dan Rangga berdiri di depan pintu kamar yang terkunci. Serena melihat ke sekeliling. Pecahan kaca bertebaran di lantai. Ia melihat jendela di pojok ruangan yang kacanya sudah pecah. Jendela tersebut terbuka, memperlihatkan kegelapan malam yang pekat dan terlihat menakutkan. Dari luar jendela, tiba-tiba sosok kepala seorang perempuan muncul dan tersenyum lebar. Serena menjerit ketakutan, membuat yang lainnya bertanya ada apa.
Serena menunjuk ke arah jendela. Mereka semua melihat ke arah jendela tersebut. Perempuan itu masih di sana, memperlihatkan senyumnya lebar dengan wajah yang sangat menakutkan. Mereka berlima diam membeku. Perempuan itu kemudian tertawa, menyadarkan mereka berlima dari keterkejutan. Mereka semua berlari ke tangga dan turun ke lantai 1 dan memasuki salah satu kamar lalu menguncinya. Suara tawa perempuan itu masih terdengar di seisi rumah. Suara tawa itu lalu terhenti. Mereka berlima tidak berkata-kata hingga terdengar suara tangis Siva yang ketakutan. Ini salahmu. Gara-gara kamu mengajak kami bermain papan itu, sekarang kita semua terjebak di sini dengan hantu sialan itu. Salahku? Bukankah kau juga setuju untuk memainkannya? Sekarang kau menyalahkanku atas semua kejadian ini. Eris terdengar sangat marah dan menghampiri Siva, namun Rangga menghentikan langkahnya. Berhenti. Kita jangan saling menyalahkan. Kita semua yang memang ingin memainkannya, kecuali Alista. Kita semua tidak tahu bahwa pada akhirnya akan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Alista menghilang dan Jessie terkunci di dalam kamar tanpa kita tahu keadaannya seperti apa. Entahlah, aku juga tidak tahu harus bagaimana sekarang. Kita tunggu saja jika Fabio dan Angkara kembali. Semoga saja mereka menemukan jalan raya. Mereka semua diam dalam keheningan malam. Hanya terdengar suara isak tangis Siva dalam pelukan Lucy. Rangga dan Eris duduk di lantai sambil menutupi wajahnya. Serena menatap kosong ke arah pintu, berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk dan mereka semua akan terbangun sebentar lagi. Tapi ini memang mimpi buruk yang berubah menjadi kenyataan. Lantai yang dingin terasa di pipi Alista saat dia mulai terbangun. Hanya kegelapan yang dia lihat saat matanya mulai terbuka. Atau mungkin matanya belum beradaptasi sepenuhnya. Cahaya remang mulai terlihat saat Alista mulai tersadar sepenuhnya. Alista berada di sebuah ruangan dengan satu kursi dan satu meja. Di atasnya terdapat lilin yang menyinari ruangan ini. Alista melihat ke sekeliling, tidak ada yang lain selain meja dan kursi. Sebuah pintu yang terbuat dari kayu terlihat berada di ujung ruangan. Alista mencoba membukanya. Pintu tersebut tidak terkunci. Saat membuka pintu tersebut, Alista melihat sebuah lorong. Alista berjalan hingga ujung lorong. Ia melihat ke kanan dan ke kiri yang memperlihatkan lorong yang sama. Berjalanlah ke sebuah lorong sebelah kanan. Lalu dia berhenti di ujung dan mendapati lorong itu terbagi dua kembali. Alista berbelok ke arah kiri dan mempercepat jalannya hingga berhenti di ujung lorong yang terbagi dua. Lorong ini tidak ada habisnya. Alista juga tidak melihat ada pintu keluar. Tempat ini seperti sebuah labirin. Alista tidak tahu harus pergi ke arah mana. Ia memberanikan diri berlari dari lorong ke lorong, berbelok tanpa berpikir. Alista terus berlari meskipun dadanya terasa panas. Rasa sakit di kakinya tidak membuatnya berhenti berlari. Bajunya basah oleh keringat yang sedari tadi mengucur dari tubuhnya. Baju yang awalnya berwarna putih bersih kini terlihat seperti baju lama yang tak pernah tersentuh oleh pembersih pakaian. Alista berhenti di ujung lorong. Tak ada jalan lagi baginya untuk melangkah. Hanya ada tembok kokoh yang seolah-olah mengejek dirinya, tidak mengizinkan Alista keluar dari rumah ini. Alista terengah-engah. Adrenalin yang mengalir di seluruh tubuhnya membuat dia bisa berlari sejauh ini. Tapi sejauh apapun dia berlari, Alista tidak pernah bisa menemukan jalan keluar. Dari kejauhan, Alista melihat sesosok bayangan dengan baju yang compang-camping serta rambut panjang yang hampir menutupi wajahnya. Sosok itu mendekati Alista dengan perlahan, namun setiap kali Alista berkedip, sosok itu mendekat dengan cepat. Sialan. Andai saja Eris tidak mengajak bermain papan Ouija, hal ini tidak akan terjadi, membuat liburan kali ini menjadi mimpi buruk yang selalu membuat Alista terbangun di tengah malam. Sosok itu sudah berada di hadapan Alista. Kini Alista bisa melihatnya dengan jelas, sosok wanita yang ada di hadapannya. Wajahnya pucat pasi, sekeliling matanya hitam, di keningnya terdapat luka panjang dari atas mata sebelah kanan. Tunggu, kejadian ini sangat persis seperti mimpinya.
Mimpi buruk Alista benar-benar berubah menjadi kenyataan. Alista sangat tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Badan Alista menggigil bukan karena kedinginan namun karena ketakutannya melanda dirinya hingga Alista tidak bisa mengeluarkan seucap kata pun dari mulutnya yang kecil. Sosok itu tersenyum lebar. Sosok itu perlahan-lahan menyentuh wajah Alista. Namun Alista tidak berteriak seperti yang dilakukannya dalam mimpi. Alista menutup mata merasakan tangan yang kasar serta dingin menyentuh wajahnya. Ia mendengar suara itu tertawa, membuat rasa takut Alista bertambah. Air mata terlihat mengalir di pipinya. Tangan Alista tidak bisa berhenti bergetar. Tangan yang kasar itu menelusuri wajah Alista dan berhenti ke arah leher, lalu berhenti di pundak Alista dengan hantaman yang cukup keras hingga membuat Alista menjerit ketakutan. Ia terisak-isak, matanya masih tertutup dan tidak berani membukanya. Alista sadar bahwa tangan yang kasar itu sudah tidak berada di pundaknya. Dia memberanikan diri membuka matanya secara perlahan. Sosok itu sudah tidak ada. Di depan terdapat sebuah pintu kayu. Alista membuka pintu tersebut, memperlihatkan ruangan remang dengan sebuah meja dan kursi. Tempat yang sama saat tadi Alista terbangun. Namun di atas meja terdapat sebuah buku saat tadi Alista tersadar. Dia tidak melihat buku tersebut. Alista mengambil buku tersebut. Dalam jilid buku tersebut terdapat tulisannya bertuliskan, Dari Risa Atriasi.